Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ibu-ibu ya di pinggir? Gak ada ibu-ibu? Ada ya? Alhamdulillah, berarti ada mustaminya ya pada ibu-ibu di sini. Insyaallah pembahasan kali ini cukup penting ya, bahkan bisa dikatakan sangat penting karena terkait dengan pendidikan anak. Dan kita bareng-bareng belajar bagaimana mendidik anak-anak kita berdasarkan bimbingan para ulama. Baik, kita mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan dalam kajian rutin ya, yang sempat terputus beberapa waktu, yang mana kita saat itu ya, dulu pertemuan terakhir itu membahas tentang kitab Nasihati Lin-Nisa karya Syekhah, seorang alimah, seorang akhwat, namun termasuk dari kalangan para ulama dan turunan para ulama, yakni Ummu Abdillah binti Muqbil hafizahumullah, afwan, hafizahullah rahimahullah. Baik, di dalam kitab ini pada bab selanjutnya, karena kita kajian rutin ya, pada pertemuan yang lalu ada beberapa bab yang kita bahas. Adapun pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad itu artinya adalah pendidikan terhadap anak-anak. Jadi di sini juga ibu kita kembali ya, dibuka cakrawala wawasan kita bahwasanya di dalam ajaran Islam pun ada ilmu yang berkaitan dengan kepengasuhan terhadap anak-anak. Nah, ketika misalkan pada kesempatan ini atau pada zaman sekarang kita disodorkan ya pada kenyataan bahwa kaum muslimin banyak yang berusaha untuk mempelajari tentang pendidikan anak, tetapi banyak yang melalui sudut pandang barat. Bahkan yang kita ketahui ya bahwa untuk masalah pendidikan anak ini ada yang biasa dikenal dengan sebut parenting. Dari istilahnya aja itu kelihatan terdengar kebarat-baratan. Tidak semuanya salah tentu. Bagi ibu yang mempelajari itu bagus. Namun yang tidak bagus itu adalah ketika kita mempelajari metode pendidikan barat, namun tidak mempelajari sama sekali metode Islam. Padahal di Islam ada. Bagaimana mungkin tidak ada ya Bu ya? Rahimakumullah. Bagaimana mungkin tidak ada masalah tentang pendidikan anak ini dalam Islam, sementara agama kita yang kita peluk ini, yang kita anut ini merupakan agama yang Allah tegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Dan tidak mungkin kalau dikatakan sempurna tidak membahas hal yang terpenting, diantaranya pendidikan anak. Karena anak-anak kita dan anak-anak pada umumnya tidak akan muncul tumbuh menjadi orang yang hebat gitu, orang yang istimewa, kecuali harus ada pendidikan terlebih dahulu. Karena kita ketahui kan, setiap anak meskipun dia anak profesor gitu, doktor, anak seorang ulama, seorang kiai, ustadz besar, kalau pas dilahirkan ya tetap saja tidak tahu apa-apa anak tersebut. Tidak bisa apa-apa. Bahkan Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran yang mulia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Artinya Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian
la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun juga. Mau keluar kan telanjang ya, tanpa baju sehelai pun, kemudian tanpa bisa berbicara sedikit pun, yang bisa hanya menangis dan menyusui. Karena itu langsung diberi kemampuan oleh Allah, meskipun bayi bisa cara menyusui. Nah, ini istilah baratnya insting, padahal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu rahimani wa rahmatullah, maka seluruh orang dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maksudnya saya sebutkan seperti ini adalah ketika tidak tahu apa-apa, namun kita lihat ada orang-orang yang sudah dewasa yang tadinya orok, tadinya masih kecil, kok jadi kita lihat sekarang dia seorang ulama besar. Kok kita lihat dia seorang tokoh besar yang sangat cerdas sekali. Kok dia orang-orang hebat, dan dalam sejarah kita pun mengenal orang-orang yang betul-betul brilian. Nah, ketika masih bayinya sama nangis gitu, gak bisa apa-apa. Kalau enggak diurus oleh ibunya ya gak bisa hidup, gak bisa makan, gak bisa minum, seperti itu. Maka dari itu, orang-orang yang besar itu, orang-orang yang hebat itu, yang istimewa, yang mulia itu, ketika dewasanya pasti menempuh metode pendidikannya. Pasti ada pembelajaran, ada yang ngasuh, ada orang tua yang juga mengarahkan atau mendidik langsung. Maka dari itu, ibu rahimahumullah, ketika kita ahlu sunnah yang biasa mendengar tentang keutamaan para sahabat, khairun nasi qarni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umat manusia, sebaik-baik generasi umat manusia adalah generasiku, yakni para sahabat. Nah, para sahabat Rasul itu, ibu, yang merupakan generasi terbaik, itu ketika bayi ya nggak tahu apa-apa, sama dengan yang lain, nggak pinter, nggak soleh. Yang namanya bayi, tidak ada bayi yang soleh, istilahnya gitu ya, enggak. Tapi semua bayi ya ngeblank, nggak tahu apa-apa. Maka menjadi orang yang mulia, yang baik, dan sebaik-baik generasi itu pasti melalui proses pendidikan dalam kaitannya pembahasan kita sekarang. Maka dari itu, ibu, pasti di dalam ajaran Islam ada pembahasan tentang bagaimana mendidik anak agar tumbuh menjadi orang yang hebat, yang mulia. Ada. Maka pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, kita sudah masuk pada bab tentang itu. Di dalam kitab Nasihatil Nisa ini ada bab khusus tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak, ya. Mari kita seperti biasa, karena ini pembahasan kitab dan karena rutin, jadi terus berkesinambungan, yang sehingga diharapkan ilmunya pun terus berkesinambungan gitu ya. Lanjut saling mengisi, saling menyempurnakan, dan akhirnya menjadi ilmu yang kokoh. Cuman qadarullah ya, kita punya kesempatan sepekan sekali dengan saya, maksudnya di sini, sehingga walau alam ya, pelajaran yang dulu entah menguap atau tidak. Dengan pelajaran yang sebulan yang lalu, sepekan saja udah menguap, tapi tidak apa-apa daripada tidak sama sekali, begitu kan? Dan pasti insya Allah mungkin ibu ya, yang ahli pengawasan, yang biasa menghadiri pengajian sunnah, sering mendengar pembahasan tentang ini, sehingga sekarang ketika dibahas lagi tersegarkan kembali ingatannya, sehingga kalau ilmu sudah kokoh, itu mengamalkannya sudah lebih ringan lagi. Jadi ilmu itu pertama baru selintas aja tahu, keduanya mulai kuat karena mendengar berkali-kali, udah mulai ingat, selanjutnya sampai hafal. Nah, kalau sudah hafal, meskipun poin-poinnya aja, nanti mengamalkannya pun lebih mudah. Tapi kalau cuma baru sekali dua kali ilmu itu melintas di pikiran kita, mengamalkannya pun ya ragu-ragu, rapuh gitu, karena apa yang ada di benak kita pun belum kuat. Oleh karena itu, ibu dalam menuntut ilmu itu butuh untuk pengulangan. Nah, diharapkan ibu-ibu juga menuntut ilmu di tempat yang lain atau melalui media yang lain berkaitan dengan pendidikan anak ini, sehingga sekarang disegarkan.
Atau sekarang kita mulai belajar, bagi yang baru belajar, nanti juga kuatkan dengan membaca atau mendengarkan dari ustadz-ustadz lain yang ahlu sunnah wal jamaah. Di sini Syekhah Abdillah binti Muqbil ya, mengatakan bahwasanya tarbiyatul auladi syaqatun fahum yahtajuna ila sabrin wa siyasatin, bahwa pendidikan anak itu sangat sukar. Pendidikan anak itu penuh tantangan dan berat. Maka dari itu pendidikan anak membutuhkan pada kesabaran dan siasat. Butuh pada kesabaran dan siasat atau strategi. Kenapa? Kata penulis kitab ini, karena di antara sebagian anak-anak ada yang sifatnya membutuhkan disikapi dengan lemah lembut. Ada sebagian anak yang tidak suka untuk mendengarkan suara yang meninggi, dibentak, itu sangat anti anak. Ada sebagian anak seperti itu. Dan tatkala anak tersebut disikapi dengan cara seperti itu, ya, dibentak-bentak, maka justru anak tersebut malah akan melunjak, gitu. Malah akan semakin merusak. Ada yang seperti itu. Maksudnya gini Bu, kata penulis kitab ini, kan biasanya kan anak-anak itu kalau dididik ya, cara kita untuk mengajarkan sesuatu dilemah lembutin dulu. Agak susah, agak keras, kemudian agak keras gitu ya, dengan batasan tertentu. Nah, tapi ada sebagian anak yang anti kekerasan dengan suara, anti sekali. Kalau disikapi seperti itu, melunjak. Nah, ya secara normal pendidikan itu lemah lembut, agak, kemudian kalau masih nakal ditegaskan, masih nakal atau ditegaskan lagi dengan suara yang lebih tegas. Nah, kata penulis kitab ini, justru ada anak yang ditegaskan lagi malah semakin kacau. Nah, gitu ya. Makanya butuh strategi, siasat, mengenali bagaimana cara menyikapi anak yang sedang kita didik. Oleh karena itu, selanjutnya Syekh ini pun, ya, penulis kitab pun mengatakan bahkan ada sebagian anak yang membutuhkan, ya, yahtaju ilaman yashuddu alaihi walakin hadhihi syiddah la takunu ziyadatan 'alal um. Justru ada sebagian anak yang perlunya dibikin keras, harus ada ketegasan. Kalau tidak seperti itu, nggak bisa anak tersebut akan kalau dilembah lembutin justru nggak nerak gitu, tidak menerak, tidak mempan, dianggapnya angin lalu aja gitu. Maka dari itu, nah yang seperti itu, kalau perlu ditegaskan, tegaskan. Ada ketegasan, maka harus ditegaskan. Tetapi, kata penulis kitab ini, jangan melebihi batas kewajaran. Nah, untuk mengetahui batas kewajaran, itu butuh belajar. Gitu ya. Contoh yang tidak wajar itu sampai kalau memukul, itu memukul anak itu sebenarnya ada ajarannya. Tapi butuh ilmu juga. Di antara yang tidak boleh memukul itu, yang batasan yang tidak boleh adalah kalau memukul sampai membekas. Nah, itu berarti udah berlebihan tuh. Bisa jadi masuk kepada kezoliman. Kalau sampai berbekas, pukul pok gitu ya, petisnya dipukul sampai berbekas hijau gitu, kayak bonyok gitu ya, biru misalkan. Nah, ini kasihan, bisa zolim. Niatnya bagus, caranya salah. Tapi juga bukan berarti melarang ada metode pemukulan yang sewajarnya. Tentu pada anak-anak tertentu, ya, tidak disamaratakan. Baik, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau berlebihan itu akan menyebabkan anak semakin parah, ya, bisa dari segi psikologis, ya, atau nanti selanjutnya akan menyebabkan si anak adamil islah ila taujihi abawaihi, menyebabkan si anak tersebut tidak mau lagi mendengarkan kedua orang tuanya. Ada dalam pembahasan yang bagus, ya,
Saya masih ingat ketika itu dibahas oleh Al-Ustaz Abdullah Zain Hafizahullah ketika membahas kitab Kaifa Nuhabbibu Abna'ana Al-Quran. Jadi membahas mengenai kitab bagaimana cara membuat anak-anak kita cinta Al-Quran. Dalam buku tersebut di antara hal yang menarik yang saya ingat saat ini untuk disampaikan sesuai kajian ini, bahwa kasih sayang orang tua pada anaknya itu pasti. Jadi orang tua, ya, kita orang tua kepada anak kita pasti sayang, gimana pun keadaan anak kita. Tapi anak kepada orang tua belum tentu sayang. Makanya kalau kita bersikap kepada anak dengan sikap yang menyebabkan lunturnya kasih sayang, maka benar nanti anak akan semakin tidak sayang kepada kita. Makanya ada istilah anak durhaka. Itu. Tapi kalau orang tua kepada anak, kesalahannya itu biasanya karena salah pendidikan. Silakan tuh. Karena salah pendidikan, karena ketidaktahuan. Seperti tadi ya, contohnya memukul sampai biru gitu ya, dan sebagainya. Nah itu emang kesalahan dalam mendidik, begitu ya. Baik. Tapi kalau anak kepada orang tuanya itu akan tumbuh kasih sayangnya kalau orang tua banyak memberikan perlindungan, pendidikan, kasih sayang, maka ketika itu semakin sayang sang anak. Maka jangan heran kalau kita melihat ada sebagian anak dendam terhadap orang tuanya. Ya. Tapi orang tua, misalkan kalau ada orang tua membunuh anak, ada ibu ya berita-berita ibu membunuh anaknya, itu ternyata kalau diperiksa, oh agak gila juga ternyata. Atau seorang ayah membunuh anaknya, ternyata ayahnya emang tidak tahu mendidik anak. Dia mau nyarek anaknya gitu, mau menegur, tapi karena kurang pendidikan orang tua tersebut, cara menegurnya itu dengan cara memukul sekuatnya. Kamu ini pas anaknya meninggal kan nangis juga kan. Nah, itu berarti karena ketidaktahuan metode mendidik, pikirannya itu baik, boleh, padahal tidak. Tapi anak bu, seperti orang lain, dalam artian kita banyak berbuat baik kepada orang lain itu, maka orang lain tersebut semakin suka pada kita. Banyak memberi, dia suka, karena kata Rasulullah SAW, tahabu, ya, salinglah kalian memberi hadiah, kata Rasul SAW, maka akan saling mencintai kalian itu. Nah, jadi saling mencintai karena saling memberi hadiah, sering memberi akan tumbuh kecintaan pada diri orang yang diberi tersebut. Kemudian ibu-ibu rahmatullah, ketika orang tua banyak memberi anaknya, mulai tumbuh. Makanya secara wajar kalau orang tua mendidik anaknya, terutama ibu yang menyusui, kemudian nyuapin masih kecil, memandiin, itu kan banyak kebaikan yang diberikan ibu. Makanya anak lebih cinta ibu, biasanya gitu kan, lebih suka ibu karena kelihatan selalu berjuang, mengurusi dan seterusnya. Tapi ada bu, sebagian orang tua cuek, anaknya sendiri yang ngurus, misalkan orang lain, begitu ya, yang ngurus orang lain. Mohon maaf ini contoh aja, yang ngurus orang lain, kemudian juga ketika sudah dewasa jarang bertemu karena sibuk bekerja misalkan. Pas ketika anaknya ada masalah, kelihatan banget tidak sayang terhadap orang tuanya. Jangan salahkan siapa-siapa selain dirinya sendiri orang tua tersebut. Karena dari awal emang tidak mencurahkan kasih sayang. Nah, yang seperti itu maka masuk kepada wa adamul isgha ila tawji abawaihi. Itu akan menyebabkan si anak itu tidak akan mendengar, tidak respect terhadap orang tuanya. Jika orangnya gini nggak didengar sama sekali, mental aja gitu ya, secara tidak wajar. Karena memang ada anak-anak yang wajar tidak dengar itu karena waktunya dia sedang labil gitu jiwanya dan sebagainya. Makanya kita sekarang pelajari bersama. Maka semoga kita diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang berupa baiknya cara kita dalam mendidik anak. Ayyarzuqana husna riayah, katanya gitu. Jadi emang ilmu kita dalam mendidik anak kalau sudah benar itu bagian dari rezeki yang sangat bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh untuk kita minta kepada Allah.
Baik Ibu rahimakumullah, selanjutnya nanti insya Allah ya beberapa menit setelah ini saya baca beberapa poin, nanti kita dialog. Kita tidak menghabiskan membaca kitab di bab ini ya, membaca bab ini dari kitab Nasihat Manusia ini, karena nanti insya Allah akan berkelanjutan. Jadi sisanya nanti kita dialog terlebih dahulu. Di sini Syekh Abdullah pun kemudian membawakan suatu hadis yang mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, fal imamu ra'in wa huwa mas'ul." Bahwasanya seluruh kalian itu adalah pemimpin, atau bisa juga diterjemahkan penanggung jawab. Jadi yang bertanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian itu akan ditanyai oleh Allah kelak, akan dihisab atas amanat yang Allah berikan kepadanya. Karena kan setiap kalian sebagai pemimpin ya, punya bawahan. Nah itu akan ditanya bagaimana kinerja kalian terhadap bawahan kalian. Maka di sini luar biasa hadis ini menarik ya. Mungkin Ibu sering mendengar hadis ini, namun kita bahas dari perspektif pendidikan anak. Fal imamu, ya. Kemudian Rasulullah merinci yang dimaksud pemimpin itu apa. Contohnya bagaimana? Kata Rasulullah, fal imamu ra'in wa huwa mas'ul. Pemimpin besar atau al-imam, imam bukan imam masjid ya Bu ya. Itu juga masuk, tapi yang dimaksud di sini adalah imam besar, pemimpin besar. Kalau zaman dahulu khalifah gitu ya. Zaman sekarang al-imam bisa misalkan presiden. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ul. Maka al-imam itu pun adalah seorang pemimpin yang mana dia akan dipertanggungjawabkan, ditanya oleh Allah. Dalam riwayat yang lain ada tambahan an ra'iyatihi, ditanya berkaitan dengan keadaan rakyatnya. Bu, kalau kita ya rakyat jelata, misalkan kita orang biasa yang tidak memiliki bawahan, nanti Allah akan menghisab kita tentang apa yang ada pada diri kita, harta kita. Tapi kalau kita sebagai pemimpin, maka kita akan ditanya oleh Allah tentang diri kita, apa yang sudah dilakukan, dan tentang nasib bawahan kita. Kalau bawahan kita ada 5 orang, ditanya bagaimana, apakah kewajiban saya selaku pimpinan itu benar terhadap bawahan, terus ditanya. Demikian juga misalkan keluarga saya, kepala keluarga, saya akan ditanya tentang anak-anak saya, bagaimana keadaan tanggung jawab saya, tentang istri saya. Begitu juga ketua RT, begitu juga misalkan bos gitu ya, seorang bos, kemudian RW, terus sampai presiden, sampai khalifah. Cuman kalau misalkan orang misalkan pimpinan suatu negara, maka dia akan ditanya tentang rakyatnya satu persatu. Satu persatu. Makanya di dalam surat Al-Kahfi, ketika ada orang yang sedang dihisab di akhirat, di antara jeritan orang yang sedang dihisab tersebut mengatakan, ma li hadzal kitab, ini buku apa katanya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku ini, buku catatan amal ini tidak meninggalkan suatu yang besar maupun yang kecil, melainkan ditulis untuk dipertanggungjawabkan. Jadi ada yang nulisnya, malaikat. Bentuknya ya nggak tahu kita kan. Cuman di sana ada catatan amal yang akan dipertanggungjawabkan. Nah maka kita akan ditanya terkait dengan bawahan-bawahan kita. Nah, kalau imam besar ditanya tentang rakyatnya, berat, sangat berat. Kalau tidak baik, tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, itu malah menjadi petaka. Tapi kalau adil, sesuai bimbingan Allah dan Rasulnya dalam menjalani kewajibannya itu sebagai pemimpin, maka justru itu menjadi sebab tingginya derajat. Bahkan di antara golongan orang yang akan Allah naungi nanti di padang mahsyar menjelang masuk surga atau masuk neraka di padang mahsyar, ini kan ada golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan dengan naungan yang mana ketika itu orang tidak mendapatkan naungan. Di antaranya al-imamul adil, pemimpin besar yang adil. Jadi itu justru mendapatkan kemuliaan urutan yang pertama.
Baik. Kemudian dirinci lagi oleh Rasulullah, wa rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ul. Dan seorang laki-laki itu adalah penanggung jawab atau pemimpin terhadap keluarganya, dan dia akan dihisab atau ditanyai oleh Allah kelak tentang kewajibannya memimpin keluarga. Ditanya. Jadi tadi Rasulullah mencontohkan tentang imam besar ya, pemimpin negeri. Kemudian selanjutnya Rasulullah membahas tentang seseorang yang memimpin keluarganya. Dia juga akan ditanya. Kemudian selanjutnya Bu, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Dan perempuan, dia pun penanggung jawab di rumah suaminya, wa hiya mas'ulatun, dan dia akan ditanya kelak oleh Allah. Di sini masih ada yang lanjutan hadisnya, kita bahas dulu ini. Luar biasa, Rasulullah sedang mencontohkan dengan contoh yang dengan itu kita dapat mengetahui bagaimana bagusnya kita dalam membagi-bagi tanggung jawab dalam keluarga. Laki-laki dia penanggung jawab atau pemimpin keluarga. Nah, untuk perempuan, ibu ya, ibu-ibu itu sebagai penanggung jawab di rumah. Kenapa? Karena laki-laki akan banyak keluar rumah. Untuk apa? Untuk mencari rezeki, untuk bekerja. Berarti di zaman Nabi juga memang seperti itu, bahwa kalau laki-laki bekerja, di rumah siapa yang ngurus? Ibu. Berarti kalau seperti ini, kata para ulama, yang di rumah itu laki-laki, yang keluar ibu-ibunya. Nah, ini pasti ada sesuatu yang tidak stabil dalam keluarga ini. Akan banyak goncangan. Karena apa? Karena menyelisihi sunatullah, ketetapan Allah. Nah, hadis ini juga sebagai tips Bu, bagaimana agar kita membagi tugas dalam keluarga kita agar stabil sesuai apa yang diisyaratkan oleh Rasul. Nah, maka seorang laki-laki pergi keluar. Berarti di rumah nggak ada pemimpin laki-lakinya dong ketika itu, karena mungkin anak-anaknya masih pada kecil. Maka ibulah yang bertanggung jawab menjaga rumah dan anak-anak ibu. Ya, karena dalam riwayat yang lain, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa auladihi wa malihi, dalam riwayat yang lain. Maksudnya perempuan, kata Rasulullah, itu penanggung jawab di rumah suaminya dan juga terhadap anak-anak dari suaminya itu, dalam riwayat yang lain, dan juga terhadap harta milik suaminya. Maka ibu bertanggung jawab untuk menjaga, mengatur, dan seterusnya. Berarti Bu, ketika ada suatu keluarga, suaminya kerja keluar, istrinya pun kerja keluar, suami pulang maghrib, istri pulang maghrib, maka akan terjadi ketidakstabilan dalam keluarga. Loh Ustaz, emang tidak boleh gitu bekerja? Boleh. Bahkan seorang ulama ahlu sunnah, Syekh Ziyad Akram hafidhahullah, ketika dulu saya mengikuti daurah di Malang ya, semacam seminar bersama beliau ulama Yordan. Kalau di negara Yordania itu kan keadaan ekonominya ya tidak jauh dengan Indonesia, maksudnya bukan negara maju, bukan. Sehingga dalam sistem kehidupan masyarakatnya, kadang keluarga itu suami mencari nafkah, istri pun berusaha mencari rezeki untuk tambahan, karena emang keadaan ekonomi susah gitu. Gaji segitu, sementara kebutuhan anak, sekolah dan sebagainya besar. Maka istri juga. Jadi ketika ditanya bagaimana hukum, ya Syekh tersebut tanya bagaimana hukum tentang istri yang bekerja, jawabannya, siapa sih di antara kita, karena tahu keadaan Indonesia beliau itu ya, siapa sih di antara kita yang istrinya tidak bekerja? Ya pasti banyak di antara kita yang istrinya bekerja, karena butuh kan untuk menambah kebutuhan kehidupan keluarga. Intinya Bu, boleh bekerja, tetapi usahakan pekerjaan yang tidak menafikan kewajiban ibu menjaga rumah.
Kalau dari segi durasi waktu, misalkan suami kerja dari pagi sampai jam 5 sore, misalkan gitu ya. Nah, kalau ibu bekerja, maka bekerjanya dari pagi, kalaulah dari pagi, itu cukup sampai jam 2 siang atau jam 12. Jangan sama sampai sore. Atau kalau pekerjaannya dalam suatu profesi tertentu, suami pekerjaannya di luar, ibu cari pekerjaan yang masih dekat dengan rumah atau yang berkaitan, kalau kata para ulama tipsnya, yang berkaitan dengan aktivitas seorang ibu. Misal guru TK, guru ngaji anak-anak, gitu ya, guru privat anak-anak, yang seperti itu. Maka ketika itu insya Allah tidak akan terlalu berbahaya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Nah, kenapa sih kalau kita melihat dari sudut pandang psikologis gitu, ini psikologis sederhana tentunya. Ketika seorang anak Bu, dia tidak memiliki seorang ibu yang hadir dalam kehidupannya, maka jiwanya akan kehausan dari kasih sayang. Itu haus dari kasih sayang. Ketika ibu bekerja, mungkin anak dititipkan begitu ya, akan haus kasih sayang. Tentu orang lain ketika ngurus anak kita tidak sama dengan kita yang sebagai orang tuanya. Demikian juga seorang ayah. Kalau ayah tersebut tidak hadir di sisi anaknya ketika dibutuhkan, maka akan kekurangan sosok ayah. Bahayanya, Bu, kata ahli ilmu nafsi, ilmu jiwa, istilahnya psikologi, kalau seorang anak dia kekurangan kehadiran sosok seorang ayah, maka dia akan labil jiwanya, jadi nakal. Makanya kita lihat Bu ya, anak yatim biasanya nakal gitu ya, karena nggak ada orang tua. Kalau sekarang alhamdulillah ibu punya anak kalau sedang lagi ogo gitu ya, pengen dielus-elus, ketika ada masalah dengan temannya, ada yang ngelus ibu. Mungkin lagi bapaknya lagi libur, ya bisa diajak. Jadi hadir seorang ayah yang melindungi gitu, ibu yang menyayangi. Anak yatim nggak ada itu, maka hatinya kering sehingga nakal. Kasihan anak yatim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berterima kasih, ya, ini tanda kutip berterima kasihnya, sangat memuji orang yang mengurusi anak yatim, sampai bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini, aku dan orang yang menjaga anak yatim seperti ini. Dua tangan beliau ditegakkan, jari dan jari tengah, jari telunjuk di tengah, didempetkan, saking dekatnya nanti di akhirat. Jadi aku dan orang yang menanggung atau mengurusi anak yatim seperti ini fil jannah, di surga. Karena anak yatim kasihan. Nah, jangan sampai anak kita ada sebenarnya orang tuanya ada, bukan anak yatim, hanya saja seperti anak yatim dalam artian orang tuanya nggak ada di sisinya, maka terjadi kenakalan. Ya, demikian juga single parent, misalkan orang yang ibu yang nggak ada suaminya, gitu ya, baik dengan musibah atau perpisahan. Nah, itu kan anak beda nanti jiwanya, maka butuh sosok ayah. Maka dari itu, betul bapak-bapak itu memang dari apa yang Rasul isyaratkan itu jarang di rumah, tapi tetap harus ada waktu libur yang ketika itu dia harus sangat dekat dengan anaknya. Jangan sampai seminggu 6 hari kerja, berangkat subuh pulang malam, pas pulang anak lagi tidur gitu ya, udah tidur, pas berangkat anak belum bangun atau masih lungu gitu ya, baru bangun tidur, masih sekolah, ayah juga berangkat. Pas liburan ayahnya mancing gitu ya. Namanya mancing kan hobi yang lama ya Bu ya, di pinggir kali gitu, anaknya didiamin, ditinggalin, sehingga nggak ada keajaran ayahnya. Nah, harusnya ada waktu kalaulah dia bekerja, karena memang seperti itu diisyaratkan dari zaman dahulu juga, ayah itu keluar. Tapi ketika ada, manfaatkan untuk dengan anaknya, sehingga sang anak bisa merasakan sosok ayah. Nah, ibu di rumah
Karena anak kecil masih membutuhkan kasih sayang. Kalau itu nggak ada, dari kecil udah jarang sama ibunya. Ketika mulai dewasa, dia akan mencari-cari kasih sayang sosok ibu. Kalau laki-laki, dia nyari-nyarinya ke pacarnya, ya, atau ke geng-gengnya, geng gitu ya, grup-grup atau komunitas. Ya kalau komunitas pengajian gitu sunnah, alhamdulillah selamat. Gimana kalau komunitasnya geng begal, nauzubillah min dzalik, atau anak-anak remaja yang nakal-nakal itu berpoya-poya aja gitu, karena merasa di sana diterima gitu anak tersebut. Di rumah gak ada siapa-siapa. Nah makanya ini penting Bu, kita mengetahui gimana sih isyarat dari Rasulullah dalam membagi tugas dalam rumah. Nah Ustaz, kalau bekerja kan gak ada nanti yang ngurus anak, gimana dong? Misalkan yang mana kita gak bisa bawa anak, boleh punya pembantu. Karena lanjutan hadisnya, lihat kita baca dulu ya. Wal abdu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ul. Dan abdu artinya hamba sahaya. Kalau zaman dahulu kan ada hamba sahaya. Hamba sahaya itu bisa diperjualbelikan. Tapi dalam riwayat yang lain, di kitab ini enggak tertulis, di dalam riwayat yang lain ada dengan lafaz wal khadimu mas'ulun fi mali sayyidihi, bahwa pembantu sama dengan ada yang di masa sekarang, jadi seorang yang digaji gitu ya. Nah itu Rasulullah isyaratkan. Dan pembantu itu pun seorang penanggung jawab kata Rasul, dan dia akan ditanyai oleh Allah terkait dengan penjagaan dia, amanat dia terhadap harta tuannya itu. Jaga, kalau ada di rumah dijaga dan sebagainya begitu. Nah maksudnya Ibu, berarti dalam sistem kehidupan berkeluarga, berumah tangga kita itu, kalaulah suami, istri ada waktunya ketika kedua-duanya sedang di luar, sementara tidak bisa bawa anak, maka bisa dihandle oleh pembantu. Tapi ingat kaidahnya bahwa anak membutuhkan kasih sayang orang tua. Artinya jangan sampai Bu, yang dominan dalam diri anak, mereka mengira yang banyak ngasuh itu justru orang lain alias pembantu. Meskipun boleh adanya, cuman kapasitasnya itu. Kenapa? Karena tadi di awal sempat saya sebutkan kesimpulan seorang ahli pendidikan anak, bahwa anak itu kecintaan pada orang tuanya ya tergantung kebaikan orang tua. Jadi nggak mesti anak itu bakal cinta pada orang tua, belum tentu. Kalau ibu pada anak pasti meskipun anaknya nakal kan tetap aja sayang gitu makanya. Nah, tapi anak kepada orang tuanya sayangnya pada orang tua yang memang perhatian dan seterusnya. Baik. Ala faqullukum kata Rasulullah, ra'in wa kullukum mas'ul. Ketahuilah, tekankan lagi, setiap kalian itu penanggung jawab dan akan ditanyai tentang amanatnya itu. Ya. Nah, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, ternyata waktunya udah lumayan nih, mau jam 5 karena target jam 5 gitu ya. Sekitar jam 5 lebih dikit lah. Itu kajian kita kali ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan Allah memberi kita umur panjang sehingga bisa kembali memperkuat ilmu kita, terutama khususnya masalah mencetak generasi yang hebat dunia dan akhirat. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.